Balik lagi di Apaan Sini TV. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat yang nonton channel ini gitu kan. Yes. Jadi balik lagi, episode kali ini adalah edisi unboxing komik atau manga ya guys ya. Jadi seperti biasa ya, jadi ini hanya video iseng aja dari channel ini. Jadi hari ini balik lagi, gua akan unboxing komik yang selama ini emang bener-bener gue pengen beli sih, karena sebenarnya gue udah sempat baca online-nya di komik ini, tapi gue rasa kalau gue nggak punya bentuk fisiknya atau buku fisiknya, gue nggak akan puas. Yes, sesuai dengan judul thumbnail, hari ini gue akan unboxing Kimetsu no Yaiba atau komik Demon Slayer gitu kan. Jadi gue akan coba unboxing episode 1 sampai 10. Jadi gue udah beli di sini ada 2 paket, lumayan gede. Gitu. Jadi Demon Slayer, siapa sih yang nggak tahu Demon Slayer ya, pasti animenya juga udah banyak banget kalian tonton, dan ya mungkin udah sebagian baca manganya tuh sistem online, karena gue pertamanya juga baca manganya sistem online, dan gue emang awalnya tuh kayak nggak tertarik buat beli manganya gitu, karena menurut gue gambarnya sih biasa aja, tapi ya udahlah karena ceritanya juga bagus dan gue suka petualangan Tanjiro dan kawan-kawan ya. Jadi gue putuskan gue akan mulai mengoleksi komik Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba untuk bisa gue koleksi gitu kan. Jadi kita ikutin unboxingnya dan nanti kita akan bahas gitu kan. Oke, let's go. So jadi di depan gue udah ada paket yang pertama, dan jadi ini gue beli dalam 2 paket ya. Jadi ada paket pertama dan paket kedua. Ini kita bongkar dulu yang paling kecilnya dulu. Kalau nggak salah ini episode 10-nya ada, karena gue beli terpisah, yang ini 1 sampai 9 dan yang ini 1 episode aja gitu. Kita akan coba bongkar ya. Jadi tapi baik lagi packagingnya ya udah begini aja, karena ini gue beli nggak dari Gramedia. Jadi kita akan lihat packaging dalamnya seperti apa. Oke, kita mulai unboxing. Oh, dalamnya dikasih karton lagi ya guys ya, jadi mungkin supaya bukunya nggak ketepuk-tepuk. Bagus sih, aman ini mah, mantap. Oke, kita singkirkan dulu. Wah, jadi ini adalah buku Kimetsu no Yaiba Demon Slayer yang nomor 10. Aman ya, nggak ada defect. Mantap. Oke, lanjut. Ini ada paket yang kedua. Jadi di paket ini gue beli episode 1 sampai 9, dan ini gue belinya second ya, tapi sih sebagian juga ada yang baru. Jadi ini kayak satu set gitu, episode 1 sampai 9. Kita akan coba lihat, tapi packagingnya di sini aman banget karena dia pakai kardus. Kita akan coba unboxing. Kita bongkar guys. Kardusnya gue bilang sih cukup tebel. Oke, jadi ini tampak bukunya guys. Wow, oke ya. Kita akan coba lihat. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk episode 1 atau volume 1 sampai 9. Jadi aman ya. Bukunya juga nggak ada defect. Kalau nggak salah sih di sini sih 2 yang second. Ya di episode ini. Atau volume 2 sama volume 3 tuh second.
Tapi kondisi masih oke sih. Tuh. Kondisinya masih oke. Jadi ini yang second. Kondisinya masih oke banget. Dan yang ini adalah yang baru atau masih segel. Oke, aman lah, gue bilang. Mantap ya. Dan ini untuk tampilan cover volume pertamanya Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Jadi di sini penerbitnya masih PT Lex Media Komputindo. Jadi ini adalah karyanya Koyoharu Gotouge. Jadi ini episode pertamanya atau volume pertama. Ada Tanjiro sama adiknya. Mantap ya. Ini untuk volume kedua atau episode kedua. Ini untuk cover episode atau volume ketiga. Cover Demon Slayer volume 3. Ini yang untuk volume 4-nya. Covernya. Ini untuk volume 5-nya. Ini untuk volume 6. Covernya seperti ini. Bagus ya. Ini untuk volume 7-nya. Ini untuk volume 8-nya. Covernya seperti ini. Untuk volume 9. Dan untuk volume 10-nya. Wah, mantap ya. Ya, jadi bagusnya paket yang gue terima dan gue unboxing kali ini aman, nggak ada defect sama sekali. Dan gue sih kayaknya beruntung banget karena memang gue beli buku ini murah banget, atau gue beli komik ini murah banget. Jadi ini sebenarnya komiknya gue nggak tahu ya, mungkin dia kolektor juga. Ya, gue juga nggak tahu juga, atau dia mungkin cuman koleksi tapi nggak dibaca dan baru dibuka. 2 volume doang, tapi jatuhnya dia jual itu, dia ini jatuhnya buku bekas atau buku second. Dan 9 buku ini gue beli seharga 150.000. Ya berarti satunya itu sekitar 16 ribuan lah, dan murah banget gue bilang, karena ini kondisinya like new banget. Dan gue sebagai yang suka baca komik atau manga ya merasa ini murah banget menurut gue dibandingin kalau gue beli baru di online shop itu atau di Gramedia, mungkin harganya bisa lebih mahal. Sedangkan yang satu ini gue beli harganya 32.500 kalau nggak salah, lagi ada diskon. Dan memang harga normalnya kalau beli di online shop itu sekitar 40 ribuan. Dan lu jangan coba-coba beli di offline-nya, karena di offline-nya ini ya, gue kemarin udah nyoba lihat offline-nya di Gramedia, ya ini buat perbandingan aja ya, dan harganya memang gila banget, 2 kali lipatnya harga online. Jadi emang ya wajar lah, karena dia sewa tempat, gaji karyawan dan sebagainya. Jadi ya kalau misalnya memang mau beli manga, saran gue sih kalau memang belum punya episode dari episode 1, saran gue belinya yang per set aja atau yang per box aja. Kadang-kadang mereka juga jual murah banget. Dengan contohnya kayak gua, 9 buku ini harganya 150.000, dan ini murah banget menurut gue, karena kalau kita beli satuan harganya
32.500 atau 33, ada yang harganya 34, dan itu gue bilang otomatis kalau lo beli 9 buku ya tinggal lo kaliin aja, dan harganya lumayan. Jadi ini kayak ya udahlah, gue memang lagi beruntung gue dapet yang like new banget, walaupun ini jatuhnya buku second atau komik second, tapi 7 episode atau 7 volumenya masih segel alias baru. Jadi ini keren banget. Jadi kita bahas Demon Slayer ya, atau Kimetsu no Yaiba. Gue bilang ya, kalau dari segi gambar ya, sih ini udah dibuka ya. Menurut gue sih B aja sih gambarnya mah. Gambarnya mah nggak begitu bagus menurut gue sih. Kalau dari segi gambar ya standar aja. Ya walaupun memang seri di animenya itu keren banget, efek-efeknya keren banget. Tapi menurut gue gambarnya mah biasa aja. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Dan ini gue bilang bukunya cukup tebel. Dan mantep banget bacanya. Gitu. Asik lah. Ini setebel Dragon Ball Super ya. Tebelnya hampir sama sih sama Dragon Ball Super. Dan oke lah menurut gue sih. Dibacanya juga nyaman sih. Dan ya, gue thank you banget buat reseller yang jual untuk ini, karena gue bisa dapat murah banget. Dan bisa dapat langsung 9 buku dengan harga segini. Ya, intinya sih gini sih, kalau misalnya kalian memang mau nyari buku-buku atau komik-komik manga second, carinya yang lebih teliti aja kan. Dan kalian bandingin aja harganya, karena biasanya penjual satu sama penjual berikutnya tuh harganya jauh banget. Dengan kualitas yang kadang-kadang mereka itu nggak fair-fairan menurut gue sih. Jadi kalau gue cari tuh kadang-kadang yang fair-fairan, kayak contohnya begini nih. Kadang-kadang mereka itu fotonya itu atau produk yang ditampilkan itu hanya versi depannya aja. Jadi nggak ada versi samping, kita nggak tahu buku itu udah menguning apa enggak. Ya kan, jadi kita tahu nih, oh dengan harga segini, bukunya ini kualitasnya atau kondisinya sekian persen. Jadi kita langsung naker gitu. Tapi kalau misalnya mereka kayaknya cuman fotonya dari depan gini doang, kan banyak kan sih dari depan gini doang, langsung segini misalnya dengan harga sekian. Dan kalau kita minta foto ditampilkan, dia pasti ngirim, tapi nggak bisa kita buka. Gue juga aneh ya, mungkin katanya harus dengan sinyal yang bagus dan bla bla segala macamnya, tapi gue nggak pernah bisa buka foto yang selalu dikirim lewat DM-nya ya, atau pas waktu gue tanya via DM. Jadi harus lewat bener-bener foto yang detail kalau menurut gue sih untuk cari buku atau manga yang second gitu. Dan lumayan oke lah. Dan harganya ini yang gue bilang yang paling murah. Thank you banget resellernya. Ini murah banget. Dari sekian banyak gue beli manga atau komik, ini yang paling murah. Gue juga kemarin sempat beli untuk mungkin kalau kalian tahu komik Yaiba ya, itu udah komik lama banget. Gue melengkapi koleksi gue juga, gue sempat beli, ya tapi emang satuan sih, dan harganya memang lumayan kalau beli satuan itu. Kadang-kadang murah, kadang-kadang enggak kan, kadang-kadang mereka juga jual gila-gilaan. Episode terakhir nih, atau volume terakhir, mereka jualnya 3 kali lipat dari harga aslinya, ataupun wah lebih gila daripada harga reseller jual sih gue bilang sih. Ya mau nggak mungkin kita beli kalau kita butuh buat melengkapi ya kan. Jadi intinya sih harus teliti, yaitu tips aja lah dari gue, jadi kalian juga pasti bisa lebih pinter gitu kan. Intinya Demon Slayer Kimetsu no Yaiba layak banget untuk dibaca dan dikoleksi. Tapi kalau dari segi gambar menurut gue biasa aja ya. 7/10 lah menurut gue. Udah gitu bukunya juga lumayan tebel, mantap juga, enak, dan ceritanya gue bilang bagus banget. Gue kenapa beli dan gue putuskan buat koleksi Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini, karena menurut gue ceritanya bagus banget. Walaupun gue udah baca manganya ini di online sampai tamat ya, dan gue gak bisa dapet feel-nya sama sekali, karena baca online ya udah begitu aja. Dibandingin lu baca buku fisik seperti ini, bakal lebih mantep, karena per gambarnya lu bisa rasakan, menurut gue sih itu sih. Ya karena lu dengan membaca komik atau manga ini lu butuh imajinasi men. Jadi kalau lu cuman baca-baca doang gak ada imajinasinya tuh menurut gua kurang, itu gak ada serunya ya. Jadi disitulah serunya gue membaca manga gitu kan. Jadi yes, melengkapi koleksi gue Demon Slayer karyanya Koyoharu Gotouge
atau Kimetsu no Yaiba kalau versi Indonesianya ya, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini gua dapet dengan harga murah banget. Yes, thank you banget seller yang udah ngirim untuk hari ini, karena memang ini gue nunggunya juga lumayan dan pengirimannya lumayan cepet ya. Gini, tadi juga packagingnya kita lihat ya udah lumayan oke lah, dikasih kardus segala macam, jadi lebih rapi dan buku tidak tertekuk-tekuk. Beda banget sama Gramedia yang cuman ya begitu aja ya. Ini saran dan kritik dari gue aja sih gitu. Thank you banget buat yang nonton dari awal sampai akhir, nggak di skip, thank you banget. Dan gue juga thank you banget buat yang masih ngedukung channel ini sehingga gue masih semangat bikin konten atau bikin video untuk kalian semua. Yes, review iseng-iseng gue kali ini episode Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer kelar gue bahas gitu kan. Thank you banget buat yang suka dengan video ini, dan thank you banget buat yang nggak suka juga dengan video ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Next, kalau ada kesempatan dan gue lagi iseng, gue akan nge-unboxing balik lagi komik-komik kesukaan gue dan yang baru gue beli. Semoga lu juga terhibur, lu juga senang dengan videonya, dan bila kalian satu frekuensi jangan lupa di subscribe. Gua Leo pamit, see you in the next video, bye bye.